Bapak Ibu, di antara 11 keturunan Adam, yang mana yang umurnya paling panjang dan yang mana yang umurnya paling pendek? Nuh, keturunan yang keberapa? Mengapa saudara-saudara Nuh tidak diselamatkan? Padahal ayahnya Nuh, yaitu Lamekh, adalah orang yang benar. Begitu juga kakeknya Metusalah. Ya. Jika kita menghitung 11 generasi pertama dari Adam sampai Nuh, yaitu Adam sendiri 930 tahun usianya, Set 912 tahun, Enos 905 tahun, Kenan 910 tahun, Mahalalil 895 tahun, Yared 962 tahun, Henok 365 tahun. Ini diangkat Allah ya. Metusalah 969 tahun, Lamek 777 tahun, dan Nuh 950 tahun. Ini Kejadian 5. Siapa yang paling panjang umurnya? Metusalah adalah yang paling panjang umurnya, yaitu 969 tahun di Kejadian 5 ayat 27 ya. Siapa yang paling pendek umurnya? Henok adalah yang paling pendek, yaitu 365 tahun di Kejadian 5 ayat 23. Namun ada satu keunikan besar ya. Henok tidak mati seperti manusia lainnya. Ia hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah di Kejadian 5 ayat 24 ini. Jadi secara biologis ia berumur paling pendek, tetapi secara rohani ia justru menjadi salah satu tokoh terbesar di dalam silsilah itu, Bapak Ibu ya. Nah, Nuh keturunan keberapa dari Adam? Urutannya Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalil, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh. Jadi, Nuh adalah keturunan ke-10 dari Adam. Jika Adam dihitung sebagai generasi pertama, maka Nuh adalah generasi ke-10. Menariknya, Yudas juga menyebut Henok di Yudas 14 ya, juga menyebut Henok sebagai keturunan ke-7 dari Adam. Mengapa 7 saudara-saudara Nuh tidak diselamatkan? Alkitab sebenarnya tidak pernah menyebut bahwa Nuh itu memiliki saudara laki-laki atau perempuan ya. Karena itu sebenarnya kita tidak tahu pasti apakah Nuh itu anak tunggal atau memiliki saudara-saudara yang tidak dicatat ya. Ada dua kemungkinan, Bapak Ibu ya. Kemungkinan yang pertama, Nuh memiliki saudara-saudara ya. Kejadian 5 itu mencatat satu nama pewaris garis Mesias di dalam setiap generasi. Misalnya setelah memperanakkan Enos, Set hidup dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan di Kejadian 5 ayat 7. Jadi hampir semua tokoh di dalam silsilah itu memiliki banyak anak lain yang tidak disebutkan namanya. Jika Lamek juga mempunyai anak-anak lain selain Nuh, maka mereka tidak masuk bahtera karena mereka tidak hidup benar di hadapan Allah itu. Jadi kemungkinan yang kedua, Bapak Ibu, Nuh adalah anak yang dipilih dalam garis perjanjiannya. Fokus Kejadian bukan mencatat seluruh keluarga manusia, melainkan garis keturunan yang membawa rencana keselamatan Allah. Karena itu, Alkitab hanya menyoroti Nuh sebagai tokoh utama. Mengapa anak-anak orang benar tidak otomatis diselamatkan? Inilah prinsip yang sangat penting di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Metusalah adalah orang saleh. Lamek termasuk di dalam garis keturunan orang-orang yang mengenal Allah. Nuh disebut seorang yang benar dan tidak tercelah di antara orang-orang sezamannya. Kejadian 6 ayat 9. Tetapi keselamatan tidak diwariskan secara otomatis ya. Contoh lainnya, Samuel yang memiliki anak-anak yang tidak hidup benar misalnya ya. Di Samuel 8 ayat 3 ya. Daud yang memiliki beberapa anak yang memberontak ya. Hizkia yang salah melahirkan Manasya yang sangat jahat ini. Allah menilai setiap orang itu secara pribadi. Yeskel 18 ayat 20 berkata, anak tidak akan turut menanggung ayahnya
dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Ini. Karena itu, sekalipun seseorang lahir di dalam keluarga yang takut akan Tuhan, ia tetap harus merespon Allah secara pribadi. Nah, ada sebuah petunjuk yang menarik tentang Metusalah. Banyak penafsir memperhatikan bahwa tahun kematian Metusalah itu tampaknya bertepatan dengan tahun air bah ini. Metusalah hidup 969 tahun di Kejadian 8 ayat 27. Jika angka-angka Kejadian 5 itu dijumlahkan, kematian Metusalah itu jatuh tepat pada tahun dimulainya air bah. Beberapa penafsir melihat ini sebagai lambang panjang sabar Allah ya. Apa itu? Allah tidak mengirim penghakiman selama Metusalah masih hidup. Ketika masa hidupnya berakhir, air bah datang. Meskipun hal-hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam Alkitab, kronologi kejadian itu memang memungkinkan pemahaman tersebut ya. Sebuah ironi di dalam silsilah Kejadian 5. Metusalah hidup paling lama yaitu 969 tahun. Henok hidup paling singkat 365 tahun. Namun yang paling lama hidup tidak pernah disebut bergaul dengan Allah ya. Sedangkan yang paling singkat justru mendapat kesaksian luar biasa itu, Bapak Ibu. Kejadian 5 seolah mengajarkan bahwa ukuran hidup di mata Allah bukan terutama berapa lama seseorang hidup, melainkan bagaimana ia hidup bersama Allah. Henok yang hanya 365 tahun meninggalkan jejak rohani yang jauh lebih besar daripada umur panjang itu sendiri. Demikian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati.